berlalu, saya buka lagi sesi kedua. Pertanyaan boleh UKS, boleh guru. Silakan. Baik, untuk 1 hari tadi kan saya sudah mengamati di kelas A1. Siapa namanya? Saya Bu Rahma dari TKM Kletek. Mau bertanya, semisal kan tadi kan per hari itu berapa anak yang diamati, khusus berapa anak kayak tadi kan di kegiatan main semisal menakar beras itu kan nggak tujuannya kan anak bisa menakar beras terus dan berhitung ya tadi ya. Nah itu berapa anak yang diamati, fokusnya gitu. Penilaiannya asesmennya. Terus ada lagi tadi yang untuk perpindahan kelas yang kelas A ke B itu pindah kelas atau tetap gitu. Gurunya kan anaknya kan ada satu guru yang mengikuti. Nah itu kan anaknya satu kelas itu bergabung lagi di satu kelas atau rolling lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, pertanyaannya ini tentang pengamatan dulu. Asesmen itu berapa anak sehari, kemudian yang rolling tadi apakah itu komposisinya itu tetap utuh langsung dipindahkan diboyong ke B atau ada yang mungkin dipisah atau ada pertimbangan tertentu. Oke. Pertanyaan kedua sekarang, monggo. KS boleh? Putra Gugus boleh? Monggo. Bunda-bunda dari Bunda monggo. Oke, dari taman tadi sudah? Monggo sekarang dari Oke. Wasit menyusun pertanyaan, monggo yang sudah siap. Dunia monggo silakan. Terima kasih. Nggak usah ya, nggak usah. Botan. Terima kasih Ibu semua. Saya Bu Masinia dari PKS Pendidikan. Meskipun saya kepala sekolah, tapi saya tuh sering sharing sama guru-guru ya. Jadi mau menanyakan tentang pemilihan muspat anak-anak. Ya, ketika bermain muspat itu ada anak-anak itu biasanya kan disuruh memilih. Nah, mereka sudah punya pilihan di masing-masing muspat. Tapi di tengah perjalanan anak itu cepat selesai di satu lospat. Kemudian dia kepingin pindah di lospat yang lain. Nah, seperti itu bagaimana Bu? Apakah anak tetap diperkenankan untuk berpindah-pindah atau disuruh berkomitmen untuk pilihannya yang awal tadi? Itu saja, terima kasih. Terima kasih ya pertanyaannya ya, bolehkah berpindah ketika anak pertama kali memilih salah satu lospat ya? Itu saja. Yang ketiga, monggo. Saya. Monggo. Jujuran dulu ya, Bu Adi, sabar. Terima kasih. Langsung saja. Saya kepala sekolah dari TK Islam Karisma Hujuran. Menanyakan sama dengan yang disampaikan Ibu tadi, saya kepala sekolah yang dulunya saya jadi tim kurikulum. Sudah lama banget, akhirnya sekarang nih kalau lihat guru yang agak beliau dikit akhirnya gemes kan ya. Iya, gemes. Gemesnya apa? Karena ternyata untuk meningkatkan kemampuan guru yang kita punya itu butuh proses yang sangat lama. Apalagi kita menyamakan visi dan misi untuk meningkatkan dan memberikan kepuasan terhadap wali murid yang sebenarnya itu kepuasan wali murid bukan kepuasan kita sebagai pendidik ya, mohon maaf karena berbeda. Yang diinginkan wali murid tuh speknya terlalu tinggi dengan standar yang kita punya, kan begitu ya Bu ya. Nah, sedangkan anak-anak itu kan kita yang mengolah, kita yang nambahin, kita yang bentuk, kan begitu ya. Itu tadi saya sempat lihat juga, memang hari ini mungkin disiapkan nih sama Al-Amin untuk tidak mengeluarkan LK-nya, gitu. Ya, tidak mengeluarkan LK kan tadi, tapi di loker itu ada buku. Ya, buku yang tertumpuk. Nah, ini nih, saya
kok tertarik di situ karena saya juga mengalami gejala. Saya harus punya LK, harus saya sampaikan kapan, bagaimana caranya supaya ini nggak bebanin nih sama murid gitu, tapi hasilnya tetap mencapai standar yang kita inginkan bersama, yaitu antara sekolah, anak, dan wali murid. Jadi ada input, ada output itu sesuai begitu. Nah, karena wali murid saya itu kan juga orangnya kritis-kritis banget, dituntut untuk bisa membaca, bisa menulis, tapi saya harus tidak nabrak pagere pendidikan. Nah itu ya. Ini gimana caranya TKA kami menyampaikan, apakah punya jam sendiri atau punya hari khusus atau gimana seperti itu. Terima kasih, itu mungkin yang saya kepengen tahu, walaupun sekarang nggak dihadirkan ya. Sekarang nggak dihadirkan. Nah, pas waktu dihadirkannya itu gimana sih caranya? Tipsnya. Terima kasih Bu Nani dari Kepala Sekolah TK Islam Karisma Unduran. Pertanyaan yang sudah siap nomor berapa? Saya jawab nanti. Oh, yang pertama oleh Kepala Sekolah TK Al-Amin. Jadi bagaimana pemakaian atau pemanfaatan LK? Apakah disisipkan atau memang diperlukan? Mengingat yang kita lihat semua tadi itu kan persiapannya itu kan untuk anak yang ini ya, pembelajaran diferensiasi semua. Jadi tidak ada yang anak itu diberi LK dan satu anak itu satu guru perintahnya untuk semua anak sama. Tidak ada. Semua anak tadi itu diberi kebebasan untuk mengeksplor semuanya. Nah, tadi sempat nanti itu melihat di situ ada tumpukan buku. Buat apa itu? Kita kepo ya. Silakan dijawab Bu Kepala Sekolah Al-Amin. Monggo. Apa ya? Terima kasih. Kalau hari ini memang menjadi tidak benar LK, di setiap kesempatan di pembelajaran inti kami itu mulai jam 8 sampai setengah 10 memang tidak ada LK. LK-nya ada sebenarnya sih, tapi tidak terformat sama. Tadi ada kertas yang untuk menulis, kertas untuk menggambar, itu adalah lembar kerja kan sebenarnya. Tapi tidak diformat sama. Ya ini kan lembar kerja sebenarnya kan. Tadi ada kertas, ada pensil, ada guntingan, itu adalah bentuk LK-nya. Jadi anak menuliskan habis bumi penakar ya tadi ya, penakar ada berapa takaran yang kamu sudah lakukan, sudah masuk literasi dan numerasinya gitu ya. Nah untuk buku yang ditumpuk buat apa gitu ya, bahwasanya anak-anak itu juga harus tahu bentuk buku yang sebenarnya. Anak-anak juga harus tahu SD itu bukunya semua LKS gitu ya, dan anak-anak juga harus tahu oh ini loh bukunya, tulisannya kecil-kecil, ada instruksinya, ada tujuannya. Terus buku yang kami siapkan itu apa? Itu untuk pengaman. Kita ada kegiatan mengaji Bu. Mengaji itu sekarang mengajikan anak. Nah ketika mengaji itu anak-anak itu kegiatannya untuk menggunakan tidak misalnya ketika menunggu gantian. Nah itu yang kami gunakan. Jadi halaman ini silahkan dikerjakan ya. Tetap ada panduan sebelumnya, tetapi memang tidak diawasi secara terus tidak, karena kita prosesnya adalah mengaji saat ini. Jadi artinya mengaji buku itu dipakai dan biasanya tidak pernah habis buku itu. Kerja yang tidak terpakai. Tapi anak-anak setidaknya tahu bahwa oh ada buku itu ada. Cara memakainya itu seperti apa. Kalau membacanya kan tadi kan masanya seperti itu. Tetap kami ada mengenalkan dengan membaca dengan buku tetap ada gitu ya. Sebagai bentuk itu tadi mengenalkan bahwasannya membaca itu juga dengan buku. Maka di luar ada perpustakaan tadi ya, perpustakaan terbuka itu memang hanya pembiasaan anak membeli buku, melihat gambar, menceritakan sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Nah itu supaya anak-anak tertarik dengan buku, suka dengan buku, dan kita juga meminjami buku memang. Jadi program peminjaman buku itu setiap hari Jumat. Di hari Jumat itu kami pinjamkan buku kepada semua siswa untuk dibaca sendiri atau dibacakan orang tua di rumah, yang nantinya akan dikembalikan kembali buku itu dari Senin. Jadi ketika sudah mengembalikan buku ini ya boleh pinjam lagi. Tapi kalau belum mengembalikan itu sampai mengembalikan buku baru boleh pinjam lagi. Gitu. Jadi memang kami lebih banyak tidak menggunakan buku karena kami kertas-kertas kosong gitu ya. Piring-piring tadi berupa LK kan tadi ada piringnya, menggambar
menggambar apa namanya tadi? Tadi gitu ya. Nah kalau disesuaikan dengan TP-nya, mungkin jenengan tadi melihat tujuan pembelajarannya. Saya menyambung ke sana apa ya penilaian. Jadi tadi ada TP-nya, boleh dilihat tujuan pembelajarannya apa gitu. Nah maka melakukan kegiatan tadi adalah sesuai jika ditentukan TP, ya seberapa banyak TP-nya apa itu ya? TP-nya di awal ya kayak nanti kalau sudah. Jadi setiap TP yang dikeluarkan, dari itu TP-nya apa? Maka harus ada kegiatan yang memunculkan supaya TP ini muncul. Jadi nggak dibiarkan pokoknya itu TP tidak. Ketika TP ini muncul, maka ada rancangan bagaimana bisa TP itu tercapai melalui kegiatan apa sebenarnya. Kemudian pertanyaannya juga ada LKT kurikulum. Nah kalau kurikulum tadi gurunya kenapa bukan gitu tadi loh. Ini kan jadi gemes gitu ya. Gemes kenapa gitu? Ini apa kalau saya nih ya, ini memang sejawat semua. Pas waktu jadi kurikulum memang jahat banget gitu kan. Ya itu jahatnya gimana? Karena kita harus open mind gitu. Dengan sekarang yang merdeka, dari CP yang dari ini ke TP itu kan sudah saya siapkan ya, sudah disiapkan saya itu nanti mau ditambah apa? Dari TP kan jadi kegiatan. Ini aja yang ditanya ATP itu gimana sih? Itu kan masih belum digodok banget. Nah, ini saja nih aku sedikit lihat, aku sedikit ATP gitu. Tapi saya ini juga kepengen tahu gitu kan. Nah, terus kalau ada yang bayar itu contohnya Bun, menulis itu nggak harus dengan pensil, gitu kan? Nah, tadi di situ udah ada, oh iya, ada pensil, ada spidol kecil. Karena yang saya lihat di TKB, kalau di TKA mungkin lebih bervariatif, menulisnya dengan pastel lah, dengan plastising dibentuk lah, akhirnya kan jadi bentuk mulut dan sebagainya. Ada spidol besar. Nah, kadang itu kalau kita nggak pun nulis itu nggak harus dengan pensil loh, dengan krayon bisa, dengan pewarna bisa. Nah, kadang itu kan nggak semua dipahami gitu loh Bu. Nah, untuk itu kan mesti kan gede gitu ya. Overmind dulu itu banyak pelatihan tuh. Harus banyak apa ya? Kayak gini harus banyak lihat. Nah, banyak pelatihan gurunya. Tidak hanya kegiatan seperti ini. Kita belajar dari teman yang lain. Percuma lah dituturin. Terus harus kita terapkan. Saya hari ini dapat satu itu misalkan ya. Akhirnya saya dapat rahasianya jenengan toh. Rahasianya ternyata bukunya itu ya tetap diberikan. Tetapi saat kegiatan mengaji sama kalau jenengan di siang hari, saya di pagi hari. Karena saya sudah merdeka. Boleh dong saya punya kurikulum khas sekolah saya kan begitu. Mau saya apain ya terserah saya kan kurikulum saya kan gitu ya. Tapi masih dalam tahapan koridor yang masih bisa dengan sejalan dan sejalan dengan kurikulum merdeka yang ada kan begitu. Nah itu loh, ini ada rahasia nih ya, ini rahasianya yang saya tahu. Jadi kayak kemudian TP dari CP ke alur tujuan pembelajaran dan mana sih yang harus dikeluarkan dulu? Kan dari pemerintah sebenarnya sudah diurutkan. Iya sudah diurutkan. Tinggal kita mengasesmenkan. Oh ternyata yang ATP nomor 1 sudah nggak perlu lagi yang nggak dikeluarkan. Hampir semuanya. Kalau saat ternyata nomor 2 sudah kayaknya dimunculkan boleh seperti itu kalau kami. Kemudian kalau ATP sekarang itu yang terbaru itu kan bahasanya berbeda dengan tahun kemarin. Nah itu yang begini, kata-kata ini maksudnya apa ya Bu ya? Yang 7, kita 3, tidak 1 itu maksudnya kegiatannya yang kayak apa ya Bu ya? Gitu. Bukan ini bukan masuk yang ini, tapi ini bukan ini masuk yang sini gitu. Dan itu yang sering-sering kita bahas karena TP yang terbaru itu bahasanya cukup tinggi. Cukup tinggi. Jadi kayak gini. Kalau menulis membuat tulisan menggunakan media luspat itu masih tahap dasar awal. Tapi ketika menggunakan alat yang lain itu sudah tidak berapa. Nah itu yang memang harus kita bedah gitu. Sebut-sebut ini ada ini TP-nya maksudnya yang mana ya? Oh bukan yang ini. Nah itu yang kita sebagai kepala sekolah memang juga harus belajar seperti itu. Sama dengan cara pemantik. Kata-kata pemantik yang seperti
tahu yang lama. Nah, itu. Bahwasanya bagian otomatis itu kan memunculkan ide baru bagi anak. Makanya pertanyaannya apa, kapan, di mana, bagaimana. Jadi budaya terbuka. Iya. Nah, itu yang harus dipahami kita. Itu yang sering dibahas. Kayak dia, itu yang bersama-sama. Malah hal-hal seperti itu. Jeda kecil itu yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran anak-anak. TP-nya ini kegiatannya dia bisa memunculkan titik itu. Dan setiap TP yang dimunculkan harus ada hal yang bisa kegiatan yang memunculkan itu. Bisa jadi 1 TP, 2 TP 1 kegiatan bisa, 3 TP 1 kegiatan bisa. Jadi tidak harus 1 TP 1 kegiatan tidak. Bisa juga bolak-balik ya. Bisa juga Satu TP ada beberapa kegiatan yang bisa juga. Nah, ini ada kode-kode ya Bu ya. Ini NA itu artinya agama. Itu kan kami sebenarnya. Namanya intern ya. Iya. Itu ada kode-kode tentang Agama nomor 1.1 nilai agama A.1 supaya kita langsung nilai iya gitu. Betul, ya. Saya emang nggak ada kodenya, cuma dari CP itu kita bedah untuk menjadi TP jadi kegiatan. Nah, kadang bikin kegiatan itu, mohon maaf, kegiatan itu mengenalkan huruf abjad. Nah, itu saya, ini abjad apa yang diberikan, kan gitu. Kalau kegiatan itu harus sudah jelas ya. Hari itu mau diberikan pengenalan huruf abjad A, B, C, misalkan itu kan harus sudah jelas di kegiatannya. Kalau ini kan keluarnya hanya di TP aja ya, keluarnya sini. Nanti kegiatannya kan ini kan bebas ya, bebas masing-masing lembaga. Cuma saya memastikan gitu kan, memastikan dan kegiatannya sudah pasti yang ada di sini yang jenengan tuangkan di sini. Karena saya nggak pakai TP. Kalau kami ini kan seperti kami sampaikan, bisa jadi apa yang kami rencanakan akan berubah karena anak-anak yang meminta, bahan-bahan kadang anak-anak juga yang membawa. Jadi ini itu adalah sebuah rencana. Bukan. Ketika dalam pelaksanaannya ada perubahan, itu boleh saja. Apakah kan ada datang, oh hari ini ternyata TP ini nggak keluar, saya keluarkan lagi, misalkan oh belum. Jadi itu kan perlunya refleksi kan. Nah setelah cara pembelajaran itu refleksinya, oh hari ini kegiatan yang ternyata dengan kegiatan ini kurang, dengan ini sangat bagus. Jadi refleksi itu yang dilakukan. Begitu. Jadi memang yang pertama harus paham itu TP yang terbaru ini, kata-katanya, definisinya, maksudnya sih apa ya punya ya? Itu yang saya kita paham. Oh, ini nggak bisa ini aku enggak. Ya saya ya pun pasti ya. Bisa ini enggak. Akhirnya ketemu. Dan itu sangat berpengaruh juga terhadap hasil yang diberikan kepada anak-anak. Karena kita sekarang fokusnya ke anak itu, kembali lagi dengan ini yang disiapkan kan begitu. Terserah anak-anak dan setelahnya besok mau ngapain itu kan terserah anak-anak. Kita sudah bersama. Terima kasih. Ya istilahnya kita ini sama-sama belajar ya Bu ya, sama-sama bertumbuh. Kalau memang ada sesuatu yang baik di panjenengan ya kan, amin. Begitu ya. Kebetulan saja saya hari ini juga datang ini ya Bu. Kita ngobrol sama. Sudah menjawab semua dia, ada 2 pertanyaan lagi sudah terjawab. Jadi mungkin yang pertanyaan yang ketiga sudah jelas dan lengkap sudah dijawab oleh Bu Kepala Sekolah TK Alami. Untuk yang ke-1 tadi sebagian sudah dijawab oleh Bu Sol, pengamatan guru bagaimana sehari itu untuk asesmennya. Dari guru silakan. Tadi juga Bu Iva. tanya tentang periode penilaiannya. Jadi kita juga ngasih trial ya, kayak kemarin juga waktu saya di TKB itu menilai itu anak-anak yang muncul, tetapi setelah belajar lagi dan alhamdulillah dapat masukan juga dari kepala sekolah yang memudahkan penilaian kita. Jadi dari awal itu kita sudah setting berapa anak yang kita ambil untuk penilaian. Jadi seandainya di hari Senin itu saya mau ambil 4 anak. 4 anak ini sudah saya setting dari pagi sampai nanti siang. Saya memilih penilaian kegiatan dari pagi sampai siang anak itu saja yang saya ambil. Jadi memudahkan saya juga. Dan nanti yang saya nilai itu sesuai dengan bunyi ATP-nya. Dia seandainya kayak tadi Bu Arvin tadi, dia maunya di kegiatan yang menumbuh saja. Di
menumbuk tadi kan saya bisa merangsang dengan kegiatannya tadi karena dia masih umurnya kurang, tapi harus saya kuatkan di penguatan motoriknya tadi. Di menumbuk pun juga sudah banyak penilaiannya, dia sudah berminat untuk menumbuk, kemudian dia juga bisa diarahkan distimulasi oleh pematik yang bagaimana cara memegangnya agar memudahkan alat menumbuknya. Nah di situ kita tadi sudah bisa mengambil nilai, akhirnya memudahkan saya pun juga untuk 4 anak ini bisa saya masukkan di penilaian-penilaian. Jadi tidak melulu anak yang pintar-pintar saja yang saya ambil nilainya, tapi anak yang kurang-kurang pun juga bisa kita stimulus dengan kelebihan-kelebihan yang dia munculkan pada saat hari itu. Kemudian kalau seandainya pada kegiatan yang kita rencanakan di modul tadi, anak tadi tidak muncul, berarti saya tulis bahwa hari itu anak itu tidak muncul. Kita bisa menilai temannya yang lain yang bisa memunculkan ide-ide imajinasi. Jadi memudahkan kita dengan mengambil 4 anak dari pagi. Terus saya juga punya contekan Bu di buku kecil saya itu. Saya tulis seandainya kegiatan kayak tadi motorik kasar, saya tulis ATP-nya apa, kegiatannya apa, sehingga saya punya acuan bahwa oh anak ini ketika motorik kasar ini munculnya yang seperti ini. Saya bisa membuat narasi dari situ sehingga memudahkan saya masukkan ke penilaian, dan nanti ketika membuat rapor saya punya narasi yang banyak perkembangan apa yang muncul untuk anak. Permisi. Jadi tidak harus tuntas semua ya Bu ya. Seandainya seumpama permisi nggih Bu. Saya Bu. Seandainya Bu ya yang jenengan nilai itu kan anak 3 anak. Ternyata dari 3 anak ini tidak muncul semuanya seumpama tidak muncul. Akhirnya dari 4 densitas itu tidak tuntas. Bagaimana caranya? Kalau tidak tuntas saya lihat kan ada ATP yang berbunyi. Jadi ATP-nya tadi bunyinya apa, kan seandainya anak bisa mengenal kayak tadi menyimak ya, anak bisa menyimak tuturan panjang, dia bisa fokus seperti ini saja kan sudah bisa saya nilai di sini bahwa dia sudah mampu menyimak ketika Bunda sedang menerangkan tentang kegiatan manfaat padi yang seperti itu. Jadi nggak harus dia bisa menjawab pertanyaan saya, bisa tuntas sampai akhir, dia bisa duduk manis yang seperti itu. Iya. Apa-apa yang muncul. Jadi dari 4 densitas tidak hanya sama yang muncul cuma 1 densitas gitu, juga sudah jadi penilaian gitu. Berarti kan yang lainnya nanti kita bisa tambahkan di kegiatan selanjutnya, barangkali ketika kita ulang di kegiatan muspan kan di hari Kamis ya Ibu, kita kan ada yang kita rubah, ada yang kita pertahankan yang di hari Selasa tadi, kita menambahkan untuk kegiatan densitas yang tidak tercapai di hari Selasa tadi. Jadi tetap ada anak bisa bermain ketika barangkali di Selasa dia tidak muncul, barangkali di Kamis tadi dia bisa muncul di sini. Apakah misalkan kita disuruh ya sebagai orang dewasa ya, belum tentu apa yang kita katakan terselesaikan semuanya sama dengan anak-anak. 3 direncanakan, berapa yang muncul itulah yang kita berarti oh ya ini perlu pengembangan kan seperti itu ya Bu ya. Dari pagi mulai anak datang, anak sudah menyapa teman, anak jadi apa istilahnya catatan-catatan kecil itu nanti akan munculkan penilaian yang lain yang bisa muncul. Ternyata yang tidak saya rencanakan tujuan pembelajarannya muncul, itu bisa kami keluarkan penilaiannya. Biasanya itu dia nggak ngucap salam ya, tiba-tiba assalamualaikum gitu ya. Padahal saya nggak mengeluarkan loh itu tujuan pembelajaran. Tujuan ATP-nya. Tapi dia muncul. Maka carilah ATP apa yang sedang muncul pada anak itu, maka bisa menjadi anekdot bisa. Gitu kan ya. Oh, gitu. Kan nggak harus. Terus kemudian ternyata ketika tadi kegiatannya hanya 1 yang diselesaikan. Dengan kami di TP itu misalkan yang mendengarkan tuturan panjang, kemudian anak menyimak tertarik hanya dengan gestur, jadi lebih detail kan. Mek ngodan dulu itu sudah penilaian juga. Jadi itu tahap yang keberapa? Oh dia masuk dengan ATP-nya masih tahap segini. Terus ada yang sudah mulai, iya pun saya sudah pernah begini, maka ATP-nya cara tahapannya sudah lebih tinggi dari yang tadi gitu ya. Jadi TP yang muncul itu bisa jadi dia sudah lebih di atasnya atau di bawahnya, maka TP itu akan kita petani. Dia masih gini aja, TP-nya anak tertarik dengan ukuran panjang gitu.
Nah, tapi dia yang itu hanya anak tertarik dengan menyimak dengan gestur, tidak berekspresi, kemudian tidak merespon, tetapi dia menyimak. Maka itu sudah muncul penilaiannya. Tapi kita harus menyampaikan penilaian sing dia gitu. Itu yang perlu kita lakukan memang. Bahwa itu sudah muncul penilaian anak itu kayak Afi tadi. Oh, TP-nya ternyata di tahap yang aktif sebelumnya. Jadi catatan kami. Akhirnya ya harus sering-sering membaca ATP. Kalau ini orang dari masing-masing belum dulu itu ada dicari gitu ya. Jadi lebih banyak. Akhirnya kalau kita sering membaca TP tadi kita mampu anak itu Paten ya. capeknya sampai di sini. Jadi tidak paten ya Bu ya ATP itu. Sudah pembelajaran kan sudah ditentukan, tetapi sudah ditentukan ya. Kayak gini, saya mau menilai guru saya ya, karam saya ya. Dia Fatra ini bisa kosakata 10 bahasa Inggris, TP saya. Saya sudah berapa? Dia dapat 5. Apakah tidak dinilai? Iya. Meskipun tidak dapat 10? Iya. Dinilainya itu yang maupun lewat catatan. Anekdot. Jadi tetap muncul tapi belum tercapai sepenuhnya. Nah itu akan kita kembangkan. Jadi kayak kita itu kak muncul kabeh. Ketika ada muncul, sudah mulai muncul, maka kita sudah harus mencari. Kayak tadi ya misalkan gambarnya kayak gitu. Saya mau nilai bahasa Inggrisnya dapat berapa ya 10, hanya dapat 5. Tetap dinilai kan? Tapi belum tuntas. Belum. Nah muncul misalkan motorik halus. Tadi motorik halusnya bisa motorik halusnya kayak nggak ada ya apa ya motorik halusnya Motorik halus tadi menumbuh. seni ya Oh ya, Iya. menggambar. Dia penilaiannya gini, dia memegangnya dia sudah memegang tetapi dengan 3 jari. Harusnya kan harusnya berapa jari ini? 2 gitu ya. Tapi dia bisa masih begini. Tetap kita nilai kan, tetapi belum muncul cara memegang alat dengan benar. Jadi nanti kita besok berarti anak ini butuh stimulus supaya bisa memegang dengan benar ketika dikeluarkan lagi. Kan lihat berapa banyak anak yang belum bisa. Kalau hanya 1 anak maka kita ada perlakuan Diferensiasi. untuk menambahkan ini. Terima kasih. Nah, kita sebagai guru di kelas jangan lupa menyiapkan catatan. Ya, catatan kecil itu penting sekali. Kan saya sekarang itu pesan selama itu. Di sini ada kantong Doraemon. Itu usia macam-macam kunci, pulpen. Iya. Oke, nggak ada catatan kredit gitu aja. Kadang-kadang kalau kita ngajar, lautan di mana ya itu saya. Tapi kalau itu masuk, makanya saya pesan tahunnya baru saya pesankan semua. Jadi datang di kelas bawa pakai dompet. Terus dari apa yang disampaikan tadi oleh Guru bahwa catatan itu akan membantu kita nanti untuk menarasikan rapor atau laporan ke orang tua murid. Ya, jadi kosakata di situ banyak sekali. Kalau tidak mengeluarkan setiap anak itu mempunyai catatan sendiri. Tingkat kemampuan dan ketercapaiannya pembelajaran itu berbeda. Dan kita apresiasi sedikit saja kemajuan yang ada di anak itu kita laporkan ke orang tua murid. Jadi tidak ada anak yang tidak bisa, semuanya pasti bisa. Hanya memang perlu proses ya. Untuk ketuntasannya. Oke. Terima kasih.